Check mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya niat jawab asu. Ya, waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit siapa ini? Kali ini kesayangan mas-mas yang mau kodo. Mokon. Sadar diri lu, ketawa anjir. Ya biarin. Oke deh, halo, coba kabar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya kan. Doain Ruth. Semoga sehat selalu dan amin. Dan belum doa, amin. Oke deh, seperti biasa kita bakal nemenin kalian lagi nih coy, dengan sebuah film yang berjudul Waiters. Kamu tahu Waiters apa tidak? Tahu? Apa? Pelayan. Penunggu. Ya, Kan Waiters. Jadi iya, memang, tukang tunggu sih, benar, penunggu. jadi memang lebih susah menunggu daripada menjemput ya kan. Jadi kalau buat kalian yang masih menunggu sampai sekarang, mending hentikan kegiatan itu. Jadi terima kasih yang mau undur-undur dan dadah. Dadah. Mulai anjir. Oke, jadi film Waiters ini tuh menceritakan tentang seorang wanita yang niatnya periksa kandungan. Malah tambah gede gitu kandungannya. Karena si dokter ganteng nih ikutan iuran nambahin benih-benih kehidupan dalam perut si pasien. Anjir, inflation. Inflation. Nah, seseru apakah kehidupan orang ini? Oke deh, daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan Intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jenna yang sedang membuat kue, di mana dia bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Suatu hari di restoran, teman-temannya menyuruh Jenna untuk melakukan tes kehamilan karena sudah berhari-hari dia terlambat datang bulan. Jenna sebenarnya gak mau karena dia takut hamil dan tidak bisa merawat bayi. Tapi saat tesnya muncul, Jenna malah sudah positif hamidun. Wah, anjir. Teman-temannya pun bertanya bagaimana hal itu terjadi. Ya bikinlah, goblok. Padahal hubungan Jenna dan suaminya yang bernama Earl itu lagi gak baik-baik saja. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa suatu malam dia dan suaminya mabuk, dan mungkin saat itulah mereka adu mekanik yang membuatnya hamil. Kemudian Jenna pun memutuskan untuk tidak memberitahukan suaminya tentang kehamilannya, dan telah berencana untuk melarikan diri karena suaminya pasti akan menyiksanya lagi. Oh, abusive coy. KDRT. Beberapa bulan kemudian ada kompetisi kue yang digelar, di mana jika Jenna berhasil memenangkan hadiahnya, dia bisa tinggal di tempat yang jauh dari suaminya. Gak lama kemudian, Earl datang untuk menjemput Jenna. Setelah beberapa waktu di dalam mobil, Earl pun meminta Jenna untuk berhenti kerja. Kemudian saat di rumah, Earl tetap memaksa Jenna yang membuatnya menjadi sangat kesal. Earl pun mengatakan kalau Jenna harus mendengarkan semua yang dia katakan. Lalu Jenna pun mengatakan kalau ada kompetisi kue dan dia membutuhkan uang untuk membuatkan masakan yang baik untuk suaminya. Lalu Earl dengan jelas tidak mengizinkan Jenna untuk mengikutinya dan mengatakan kalau Earl mampu memenuhi semua kebutuhannya itu. Oke. Keesokan harinya Jenna pun menemui dokter dengan membawa kue untuknya. Namun ternyata dokternya sudah berganti dengan dokter yang baru yang bernama Jim. Padahal Jenna sudah sangat percaya pada dokter yang lama. Bahkan dia biasa berbagi segalanya dengan dokter itu. Kemudian Jim mengatakan bahwa dia telah mempelajari semua hal dari dokter lamanya dan Jenna bisa mempercayainya. Oh, dokter baru. Iya. Setelah itu Jim pun memberi selamat kepada Jenna atas bayinya. Jenna pun menjawab bahwa dia tidak membutuhkan ucapan selamat karena dia tidak pernah menginginkan sebuah bayi. Namun dia akan merawat bayinya jika bayinya lahir. Lu lapil lu. Iya, naluri seorang ibu itu. Naluri seorang ibu. Kemudian Jenna pun memberi Jim sebuah pie yang sudah dia buat. Jim pun mengatakan kalau Jenna harus datang untuk kontrol setiap bulan. Dan jika memiliki masalah, Jenna bisa menelepon Jim secara pribadi. Oke. Baik ini, dokternya baik. Dokter yang baik. Kemudian di restoran, bos Jenna sangat ketat terhadap aturan.
Dimana jika ada yang datang terlambat, dia akan sangat-sangat marah. Gak lama kemudian ada pria tua yang bernama Joe yang datang untuk makan siang. Dia adalah orang yang kesepian, dan itulah sebabnya dia selalu membacakan ramalan bintangnya untuk Jenna. Oke. Kemudian Joe pun mengatakan kalau hari ini Jenna harus berhati-hati saat bicara dengan orang yang dicintainya. Jenna pun menjawab bahwa dia tidak memiliki orang yang dia cintai. Kemudian tiba-tiba Jenna pun muntah dan dia pergi ke kamar kecil. Gak lama kemudian teman Jenna yang bernama Becky mengatakan kalau dia akan berkencan dan dia ingin Jenna merias wajahnya. Becky telah memutuskan untuk pergi kencan hanya selama 5 menit dan jika dia bosan dia akan pergi. Setelah beberapa waktu Jenna pun membawa pesanan Joe. Kemudian Joe bertanya pada Jenna apakah dia hamil karena Joe bisa melihatnya. Kemudian setelah itu Jenna pun merias wajah Becky dan saat Jenna memberitahu Becky tentang kompetisi kue itu, dia mengatakan kalau Jenna harus membuat restoran sendiri dengan uang yang dia dapatkan jika dia menang. Jenna pun menyukai gagasan tersebut, namun dia menyembunyikan rahasianya. Bahkan teman-temannya nggak tahu ya kalau dia mau kabur ya. Iya. Setelah Jenna menyelesaikan shiftnya, dia pun menunggu bus karena temannya sibuk dan Earl juga nggak datang menjemputnya. Tak lama kemudian, Jim yang datang. Jenna bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Lalu Jim pun menjawab bahwa mobilnya mogok dan dia menyukai kue yang dibawa Jenna ke klinik. Modus. Jenna kemudian mengatakan kalau Jim harus datang ke restoran suatu hari nanti karena Jenna membuat berbagai jenis kue di restoran. Jim kemudian bercerita saat dirinya masih kecil, di mana dia sangat menyukai kue pie dan itu ada di restoran dekat rumahnya. Dia biasa pergi ke restoran itu dan ada pelayan yang sangat disukainya. Jim kemudian mengatakan bahwa ketika dia melihat Jenna hari ini, membuatnya teringat pada pelayan itu. Jenna pun langsung tersipu malu-malu karena Jim juga mengatakan kalau Jenna juga cantik. Waduh, pintar nih dokternya ya. Sakit-sakit. Tapi sesaat kemudian Jenna memperhatikan cincin di jari Jim yang menandakan kalau Jim sudah menikah. Ternyata dokter muda ini masih menikah. Sudah menikah maksudnya. Setelah di rumah, Earl mencoba untuk beradu mekanik dengan Jenna, tetapi Jenna nggak mau. Kemudian Earl pun memperhatikan Jenna yang tampak bertambah berat badannya. Jenna yang sadar pun mengalihkan perhatiannya dan menyembunyikan kehamilannya itu. Keesokan paginya, seorang pria yang bernama Ogi masuk ke dalam restoran dengan semangat. Kemudian Jenna datang untuk mengambil pesanannya dan pria itu mengatakan bahwa dia ingin memberikan pesanan untuk Becky. Saat Jenna melihat Becky, dia menolak kemudian mengatakan tidak. Sementara itu, Ogi berkeras untuk meminta Becky datang. Kemudian Jenna pergi dan bertanya pada Becky apa yang terjadi. Becky pun mengatakan bahwa kemarin dia berkencan dengan Ogi. Dan dalam 5 menit Ogi udah mengomel tentang semua kesehatan dan masalah keluarganya. Wajay. Kencannya salah mas, gak gitu ngobrolnya. Itu sebabnya Becky pun bosan tuh kan. Dan sekarang Ogi pun ingin menikahinya. Agresif sih dia Ogi. Iya, agresif sih, kocak sih emang. Ogi gak akan berhenti sampai Becky mengatakan iya. Jenna yang mendengar penjelasan itu pun memberitahu Becky bahwa dia harus berbicara dengannya dan memperbaiki semuanya. Akhirnya Becky pun pergi berbicara dengan Ogi, di mana Ogi mengatakan bahwa dia mandiri dan dia dapat memberikan semua hal untuk Becky. Dia juga mengatakan kalau tidak pernah melepaskan apapun dengan mudah dan dia merasa sangat bahagia setiap kali dia melihat Becky. Cakep. Lalu Becky pun menjawab bahwa Ogi itu orang aneh dan dia harus pergi sekarang. Anjir. Mendengar jawaban itu, Ogi pun merasa sedih dan mulai menangis. Sedih. Kasihan sih. Sementara itu, Jenna menyadari bahwa dia mengalami ruam. Dengan segera dia pun menelpon Jim. Jenna bertanya pada Jim apakah dia bisa mengunjungi klinik jam 7. Jim pun mengatakan iya. Ketika Jenna pergi ke klinik, tidak ada seorang pun di klinik karena ternyata Jim telah membuka kliniknya lebih awal hanya untuk Jenna. Oke. Setelah diperiksa, Jim pun mengatakan bahwa semuanya normal. Lalu Jenna membawakan makanan penutup untuk Jim. Dia mengatakan bahwa gejalanya sangat normal. Kemudian Jim pun bertanya mengapa Jenna memintanya ke klinik dan klinik tidak pernah buka jam 7. Mengapa tidak datang lebih awal?
Hal itu membuat Jim merasa canggung dan Jenna pun mengatakan bahwa Jim tidak bisa menjadi dokternya lagi. Dengan cepat, Jim pun meminta maaf sementara Jenna pergi dengan marah dan lupa membawa tasnya. Ketika Jim keluar untuk membawakan tas milik Jenna, mereka bertabrakan yang membuat mereka langsung beradu bibir. Jim mengatakan bahwa dia ingin berkencan dengan Jenna. Kemudian Jenna mengatakan bahwa dia adalah dokternya. Seketika Jim dan Jenna pun mulai adu bibir lagi. Iya, make Iya, sense. Oke make lah, sense. make sense. Setelah itu, Jim pun mengantar Jenna ke restoran dan mengatakan kalau dirinya sedang ada masalah. Setelah Jim pergi, Jenna yang bingung pun duduk di depan restoran itu. Gak lama kemudian, Joe datang dan memperhatikan bahwa Jenna telah adu mekanik dengan seseorang. Joe kemudian menjelaskan kepada Jenna bahwa perselingkuhan itu tidak baik. Namun Jenna tidak mendengarkannya. Setelah itu, Jenna melihat seorang ibu dengan anaknya di mana anak itu mengganggu ibunya, yang membuat Jenna menjadi sangat khawatir. Setelah beberapa waktu, teman Jenna memberinya sebuah buku tentang bagaimana menjadi ibu yang baik. Lalu Jenna pun mengatakan pada mereka bahwa dia berpikir untuk mencari pengadopsi anak, agar bayinya bisa memiliki kehidupan yang baik. Teman Jenna pun mengatakan padanya bahwa ada beberapa halaman kosong di buku itu dan dia dapat menulis beberapa surat untuk bayinya. Jenna pun menulis buku itu di mana dia menjalani kehidupan yang menyedihkan, tidak bisa memberikan bayinya apapun dan Jenna hanya bisa meminta maaf. Setelah beberapa hari, Jenna merasa sangat lelah dengan hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi di halte bus. Earl yang melihat itu pun langsung membawa Jenna pulang. Dengan marah, Earl bertanya apa yang Jenna lakukan di stasiun bus. Kemudian Jenna berbohong dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kompetisi kue. Mendengar jawaban itu, Earl melihat tas Jenna dan mengetahui bahwa Jenna berbohong kepadanya. Earl mencoba memukulnya dan pada saat itu Jenna mengatakan bahwa dia hamil. Kemudian Jenna mengatakan bahwa dia akan memberitahunya setelah kompetisi Pay sebenarnya. Earl mengatakan bahwa setelah kelahiran bayi itu Jenna harus mencintainya dan menjadikannya cinta pertamanya, bukan bayi itu. Jenna pun terpaksa mengatakan bahwa dia akan mencintainya lebih dari bayi itu. Oh, tapi memang Earl ini salah sih orangnya. Iya. Beberapa hari kemudian Jenna pun pergi untuk periksa USG, di mana di sana dia dapat merasakan detak jantung bayinya. Setelah itu Jenna memberitahu Jim bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan perselingkuhan mereka karena merasa telah berbuat salah. Kemudian Jenna meminta maaf pada Jim dan pada saat yang sama mereka pun menjadi intim dan malah beradu bibir lagi. Nice. Memang sih pergelutan hati. Pergelutan hati bener. Setelah itu Jim pun mengatakan kepada Jenna bahwa dia nggak boleh mengabaikannya seperti terakhir kali. Dia juga mengatakan kalau ingin melanjutkan perselingkuhan mereka. Jenna pun merasa senang karena ternyata ada pria yang benar-benar mencintainya. Setelah itu mereka pun sering bertemu dan sering adu mekanik setiap harinya. Oke. Setelah beberapa hari ketika Jenna datang untuk mengunjungi klinik, Jim gak ada di sana. Namun dokter lamanya udah kembali. Jenna pun bertanya pada dokter tentang Jim dan dokter itu mengatakan padanya bahwa Jim sedang berlibur dengan istrinya dan akan kembali dalam beberapa hari. Jenna yang mendengar itu pun menjadi sedih. Setelah itu ketika Jenna bersama teman-temannya, Becky mengatakan bahwa sekarang dia punya pacar dan pria itu adalah Ogi. Pria yang gak pernah menyerah padanya. Jenna bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian Becky pun mengatakan bahwa Ogi sangat-sangat mengganggunya, tetapi Becky sangat mencintainya dan bagi Ogi, Becky adalah wanita paling cantik. Pada awalnya mereka heran, namun akhirnya mereka menerima kenyataan itu. Dia gue heran juga sih. Tapi masnya keren sih Mas Ogi. Pantang menyerah. Sementara itu karena bos restoran itu sangat ketat, Jenna tidak memberitahukan tentang kehamilannya. Tapi hari ini dia memberitahukan semuanya pada bosnya. Jadi si bos mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kehamilannya dan dia gak peduli. Jenna bisa bekerja senyamannya dan hal itu membuat Jenna merasa senang. Setelah itu Jenna bertemu dengan Joe yang mengatakan kalau Jenna adalah pembuat kue terbaik di dunia. Kemudian saat Jenna memasuki dapur, dia melihat temannya yang sedang adu mekanik dengan bosnya. Hal itu membuat Jenna marah dengan temannya dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu padahal dirinya sudah menikah.
Lalu temannya itu mengatakan kalau suaminya sudah tua dan selalu sakit di tempat tidur. Dia tidak ingin menyakiti suaminya dan dia tidak akan membiarkan suaminya tahu tentang perselingkuhannya. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa perselingkuhannya dapat menghancurkan banyak kehidupan. Setelah itu Jenna pun keluar dan melihat Jim di sana, membuat Jenna was-was. Jim pun bertanya pada Jenna apakah dia ingin bertemu dengannya lagi. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa dia tidak ingin terus bertemu dengannya karena merasa tidak enak. Kemudian Jenna ngobrol dengan bosnya tentang pameran kue, di mana bosnya bertanya apakah Jenna bahagia dalam hidupnya. Jenna pun menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak pernah mengharapkan apapun dari seseorang. Setelah bekerja, Jenna meminta maaf pada temannya karena sudah ikut campur tentang perselingkuhannya. Karena Jenna tahu temannya itu hanya ingin menikmati hidupnya. Iya. Keesokan paginya setelah Earl pergi bekerja, Jim datang ke rumah Jenna. Mereka pun mulai ngobrol di mana Jenna mengatakan bahwa dia tidak bahagia dengan hidupnya. Kemudian Jim pun mengatakan bahwa dia mencintai Jenna. Dan setelah berpelukan, Jenna pun mengajari Jim cara membuat kue. Setelah beberapa waktu mereka pun mulai membuat kue. Jenna mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, ibunya selalu membuatkan kue untuknya. Setelah itu Jenna bertanya pada Jim, mengapa dia berada di kota ini? Jim pun menjawab bahwa istrinya dari kota ini dan dia juga seorang dokter. Jadi dia harus datang ke kota ini untuk istrinya. Kemudian Jenna bertanya pada Jim apakah dia bahagia setelah berselingkuh. Jim pun menjawab bahwa saat ini dia bahagia dengannya. Kemudian Jenna mengatakan kalau dirinya tidak pernah punya teman terbaik, namun dia menganggap Jim sebagai yang paling dekat dan berbagi semua masalahnya. Suatu hari, Jim pun memberikan piring yang indah untuk Jenna. Hal itu membuat Jenna senang dan mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa memberikan hadiah apapun. Lalu Jim menjawab bahwa dia tidak membutuhkan hadiah karena cinta dari Jenna sudah cukup. Aduh, emang pinter nih modusnya si Jim. Cakep. Mantap sih. Sementara itu, Ogi dan Becky akhirnya menikah. Di pesta pernikahan, Jenna dan Joe pun mulai menari, di mana Joe mengatakan kalau ada seorang gadis muda seperti Jenna yang memiliki kehidupan indah. Joe pun mengatakan kalau Jenna nggak boleh menyia-nyiakan hidupnya dan seharusnya Jenna bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jenna kemudian mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Lalu Joe menjawab bahwa pada usianya bahkan jika dia memiliki mimpi dan uang, dia tidak akan mampu memenuhi mimpinya. Tapi mimpinya sangat penting karena menjalani kehidupan yang menyedihkan akan membuatnya sengsara. Betul sih. Setuju gua Pak Joe. Betul. Tiba-tiba Earl datang sambil marah, kemudian langsung membawa Jenna pulang. Dalam kemarahan Earl, dia tahu kalau Jenna sudah menyimpan uang di sisi rumah. Kemudian menanyakan apa yang Jenna inginkan sebenarnya. Jenna pun menjawab bahwa dia ingin membeli hadiah untuk bayinya. Kemudian setelah itu Earl membawa tempat tidur untuk bayinya dan masih ada uang yang tersisa, di mana Earl langsung membeli kamera. Sebenarnya Jenna akan menggunakan uang itu untuk pergi dari Earl, tapi kini sudah tidak bisa. Dan setelah beberapa hari ketika Jenna pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaannya, dia memberitahu Jim bahwa dia ingin melarikan diri dari rumahnya. Jim pun menjawab bahwa dia ingin bersamanya dan mereka memutuskan bahwa mereka akan kabur. Kemudian Jim meminta Jenna untuk menunggu selama 10 menit. Tiba-tiba air ketuban Jenna pecah. Gak lama kemudian Earl juga datang ke rumah sakit. Setelah mengetahui tentang bayi Jenna, Joe yang juga dirawat di rumah sakit yang sama karena menjalani operasi ginjal pun datang untuk menemui Jenna. Joe mengatakan padanya bahwa dia telah membuat kartu untuk bayinya dan dia harus membukanya setelah beberapa waktu. Dan setelah itu semua dokter datang menemui Jenna, termasuk istrinya Jim yang datang untuk melihatnya. Hal itu membuat Jenna sangat gugup. Setelah beberapa waktu Jenna pun akhirnya melahirkan bayi perempuan. Ketika Jenna memegang bayinya untuk pertama kalinya, dia merasa sangat mencintai putrinya itu. Gak lama kemudian Earl datang dan mengatakan kalau Jenna gak boleh mencintai putrinya lebih dari mencintai dia. Jenna pun memberitahu Earl bahwa dia tidak pernah mencintainya dan menginginkan perpisahan. Hal itu membuat Earl akan memukul Jenna. Dengan cepat Jim menghentikan
membuktikannya. Pada saat itu Jenna bertekad untuk bergerak maju untuk hidupnya dengan putrinya. Keren-keren, bagus. Kemudian saat malam hari teman-teman Jenna datang menjenguknya dan mereka mengatakan kepadanya bahwa Joe dalam keadaan koma. Jenna yang mendengar kabar itu pun ingat untuk membuka kartu yang dibuatkan Joe untuknya. Dan ketika Jenna membuka, ternyata Joe telah membuat fotonya dan di belakangnya bertuliskan bahwa Jenna adalah satu-satunya temannya. Joe juga meninggalkan cek dengan sejumlah uang yang sangat besar. Jenna tidak memberitahu siapapun tentang cek itu dan dia siap untuk memulai hidup barunya. Wah, Oke. Lalu ketika Jenna akan pergi, Jim datang menemuinya dan Jenna mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berakhir karena Jim memiliki istrinya yang sangat mencintainya dan mereka dapat menyakitinya jika mereka melanjutkan perselingkuhan ini. Betul. Beberapa hari kemudian Jenna ke kompetisi pie dan ternyata Jenna memenangkan kompetisi tersebut. Dan saat itulah Joe telah meninggal dan dia telah memberikan restorannya kepada Jenna karena dia membuat pie yang lezat dan semua orang menikmatinya. Kini Jenna pun sangat merasakan bahagia dalam hidupnya dengan putrinya dan restoran barunya. Dan filmnya pun tamat dengan sangat-sangat happy ending. Mantap. Keren Happy sih. ending sih. Happy Bagus, ending bagus. sih. Ya setelah semuanya akhirnya happy ending juga Setelah sih. semua permasalahannya. Gua ingin hidup happy ending ya kan. Tapi gua belum pengen endingnya. Lo ending udah tamat dong. Gua Tamat. kagak hidup lagi udah. Next level itu. Next level. Tapi gimana guys menurut kalian tentang film ini? Ya komen di bawah ya pendapat kalian. Gua jujur kalau gua dari film-filmnya kayak gini gua merasa apa sih ya, warm banget gitu. Heartwarming. Termotivasi untuk selingkuh sama dokter. Boleh juga sih. Hidup mapan. Iya. Termotivasi untuk hidup mapan. Fakultas kedokteran boleh juga sih. Biasanya cakep-cakep cu. Iya emang. Ya, wuhu. Ya gimana ya, sesulit apapun hidup yang kita jalani, maksudnya pasti semuanya kan ada hikmahnya dan pastinya akan berakhir yang terbaik dan bahagia jika kita menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti itu kata naskahnya. Ya intinya kadang tuh kita merasa kecewa karena sebenarnya apa yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik untuk kita gitu coy. Makanya Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita, yang lebih baik lagi. Kadang kita itu merasa kecewa banget nih kenapa kayak gini, tapi sebenarnya itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik lagi yang akan datang untuk kalian. Tergantung kalian mau melihatnya sebagai masalah atau melihatnya sebagai peluang. Waduh, kadang-kadang lu pinter ya. Iya coy. Ya emang gue keren aja dari dulu sih. Tapi kadang memang ya namanya orang ya kadang melihat masalah itu tiba-tiba bundir, tiba-tiba kencing depan rumah kan ya. Lu pernah kena kencing depan rumah? Iya pernah juga. Ada pesan gak sih yang bisa kita ambil dari film ini, Rudy? Wah, pesan yang dapat kita ambil ini banyak ya. Salah satunya hiduplah dengan maksimal tuh. Hidup dengan maksimal. Hidup maksimal, betul. Nikmati hidupnya setiap momen. Setiap momen, ya kan? Bener, teruslah bermimpi. Jadi dia selingkuh tapi tetap dapat cek juga. Bener juga dia dapat warisan, terus dapat enaknya juga di dalam prosesnya. Jadi dapat enak, dapat warisan, enak banget ya hidupnya si Jenna sebenarnya. Itu kalau kita melihat sesuatu dengan positif itu setiap momen itu enak sebenarnya. Bener sih. Kok lu pinter aja. Kenapa lu jadi tukang galon? Ya nggak apa-apa sih. Profesi orang beda-beda. Ya maksudnya, ya bener sih. Kalau kita lihat dari posisi negatifnya ya masalah Jenna banyak, tapi kalau dilihat dari positifnya Jenna dapat enak, dapat dokter, dapat warisan, kan anjing nih orang. Dapat restoran dia. Dapat restoran impiannya juga impiannya terwujud menang kompetisi, kan anjing ya. Hidupnya enak banget sebenarnya. Hidupnya enak. Ya balik lagi sudut pandang. Kalau kita ngelihatnya kesulitan ya susah terus. Betul. Tergantung bagaimana kalian melihat suatu hal, apakah itu masalah ataukah itu kebahagiaan. Itu aja udah. Sekian dulu dari Emon dan Rudy. Emon undur-undur. Sampai jumpa. See you next time dan dadah.
Jim pun mengatakan kalau Jenna harus datang untuk kontrol setiap Kontrol. Setelah di rumah, Nama orang anjir itu. susah loh namanya. Pulang sayang. Iya. Tante gigit nih. Setelah itu mereka pun sering bertemu dan sering adu mekanik setiap harinya. Oke. Malah nambahin benih masnya. Tapi keaman itu. Aman. Dia gak mungkin hamil. Gak mungkin. Iya kan dia udah hamil aja. Jim yang datang untuk melihatnya. Hal itu membuat Jenna sangat gugup. Padahal istrinya cantik loh. Iya. Iya, Pak. Iya, Iya cantik sih. cakep cuy. Betul, cakep. Karena ada gambarnya ngono ngene. Iya, di sini ada deh. Nih, Ada gambar. istrinya. Aku tadi ke-skip pas nonton soalnya. Bukul nih istrinya. Beberapa hari kemudian Jenna ke kompetisi opai dan Pai. Pai, yang patesi pai. oh, iya, Kayak apa itu? pai suri. Beberapa hari kemudian Jenna ke kompetisi pai dan memenangkan asulah. Beberapa hari Pasti gara-gara opai. opai anjing, opai kemana-mana di otakku.